Kembali di NTV Morning, kita mulai dari segmen mancanegara pemirsa. Rekaman video kamera polisi yang dirilis baru-baru ini menunjukkan aparat penegak hukum menahan seorang pria yang diduga melepaskan tembakan di dekat lapangan golf calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Polisi merilis rekaman video kamera yang menunjukkan aparat penegak hukum menahan seorang pria yang diduga melepaskan tembakan di dekat lapangan golf calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Agen dinas rahasia melihat dan menembaki seorang pria bersenjata di semak-semak dekat batas properti lapangan golf beberapa ratus meter dari tempat Trump bermain. Tersangka meninggalkan senapan serbu jenis AK-47 dan barang-barang lainnya di tempat kejadian dan melarikan diri dengan kendaraan, tetapi kemudian ditangkap di Martin County, Florida, sekitar 50 mil di utara klub golf. Pelaku diidentifikasi sebagai Ryan Wesley Root, berusia 58 tahun dan berasal dari Hawaii, mengutip keterangan pejabat penegak hukum yang tidak disebutkan namanya. He made no statements, and of course, right at first, we didn't know 100%. We knew we had the vehicle, but what we didn't know is did the witness have it right and pick out the right vehicle. But as I watched him and realized he was not asking any questions, like what's going on? There's cops everywhere. There's men with rifles. There's a helicopter. I-95 is shut down. Why no questions? And I looked at him. I thought, yeah, that's the guy. That's the guy they're looking for. And sure enough, it was. Upaya pembunuhan terhadap Trump itu terjadi hanya 2 bulan setelah ia ditembak di sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania yang mengakibatkan cedera ringan di telinga kanannya. Kedua insiden tersebut menyoroti tantangan dalam menjaga keamanan kandidat presiden di tengah kampanye yang sangat kompetitif dan terpolarisasi dengan hanya 7 minggu tersisa sebelum pemilihan tanggal 5 November mendatang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji dinas rahasia atas penanganannya terhadap upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat sedang bermain golf pada akhir pekan lalu. Seorang pria yang diduga berupaya membunuh calon presiden dari Partai Republik Donald Trump didakwa dengan 2 kejahatan terkait senjata api di pengadilan federal pada hari Senin. Sehari setelah terlihat membawa senapan tersembunyi di semak-semak di lapangan golf milik mantan Presiden AS tersebut di Florida. Kemungkinan akan ada lebih banyak dakwaan, tetapi tuduhan awal kepemilikan senjata api sebagai penjahat terpidana dan kepemilikan senjata api dengan nomor seri yang dihapus akan memungkinkan pihak berwenang untuk menahan pelaku sementara penyelidikan berlanjut. Dalam sambutan pembukaannya di konferensi Historically Black College and Universities Week di Philadelphia, Presiden AS Joe Biden menegaskan, Amerika sudah terlalu sering menderita tragedi peluru pembunuh. Itu tidak menyelesaikan apapun dan hanya akan menghancurkan negara ini. Before I begin, I want to make a quick reference the attempted assassination against our former president in Florida yesterday. I commend the Secret Service for the expert handling of the situation, and the former president is protected from harm and the subject is in custody. An acting head of the Secret Service is in Florida today assessing what happened and determining whether any further adjustments need to be made to ensure the safety of our former president. Let me just say, there is no, and I mean this from the bottom of my heart, those of you who know me, many of you do, no place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never. I've always condemned political violence. Trump sendiri tidak terluka, namun insiden itu menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana seorang tersangka bersenjata bisa begitu dekat dengannya. Hanya 2 bulan setelah pria bersenjata lainnya menembaki Trump selama rapat umum pada 13 Juli di Pennsylvania dan mengenai telinganya dengan peluru.